Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Firmansyah dari kelas 11 IPS 1, absen 29. Kali ini saya akan mereaksi berita yang saya kutip dari detik.com yang berjudul Lindungi Ibu dari KDRT, bocah 6 tahun di Bau-Bau, Sulawesi dibacok ayah kandung. Singkatnya, berita ini saya akan ceritakan dulu. Ada seorang bocah usia 6 tahun di Sulawesi Tenggara dibacok ayah kandungnya. Korban dibacok setelah berusaha melindungi ibunya yang hendak dianiaya oleh si ayah ini. Korban awalnya si anak ini tidur sama ibunya di kamarnya. Pelaku yang sedang mabuk yaitu si ayahnya ini tiba-tiba masuk menghampiri keduanya, si ibu dan anak, dan sambil marah-marah ke si istrinya. Si ayah ini menuding istrinya berselingkuh dengan pria lain. Si suami yang sudah gelap mata lalu mengambil parang ke dapur. Tidak lama kemudian pelaku datang lagi, masuk ke dalam kamar sambil membawa parang. Sambil megang parang, pelaku si ayah ini mengancam akan membunuh korban, yaitu si istrinya. Saat keributan kian tak terkendali saat sedang cekcok, sang anak ini dan ibunya terbangun. Dan si ayahnya bilang, "Saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu." Dia mengancam istrinya seperti itu. Si ayah yang emosi berusaha membacok istrinya. Sementara si anak ini pun spontan memeluk ibunya. Dan ya jadilah saat sedang spontan memeluk ibunya, dilempar parang kan sama ayahnya, jadi terkena tangannya. Oke, jadi yang saya akan reaksikan yaitu kekerasan ini tuh termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena di buku di sini adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah, nah lingkupnya ini disebutkan, pertama, suami, istri, dan anak. Kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Ketiga, orang yang bekerja membantu rumah tangga. Nah, karena di poin nomor 1 disebutkan ada suami, istri, dan anak, yang dimana tadi si istri dan anak yang jadi korbannya, maka menurut saya itu disebut kekerasan dalam rumah tangga. Dan adapun untuk karakteristik kekerasannya, yaitu ini tuh termasuk kekerasan oleh individu yang terdapat pada poin nomor 3 di buku paket yang saya baca halaman 169, di mana konsumsi minuman beralkohol sering menjadi penyebab tindak kekerasan oleh individu. Nah, kan si ayah ini tadi tuh dia lagi mabok gitu kan, lagi di bawah pengaruh alkohol. Jadi karena di bawah pengaruh alkohol itulah dia jadi menganiaya si istri dan menuding dia selingkuh. Padahal kan belum tahu itu benar atau enggak, kan hanya menuding saja. Nah, hasil penelitian Murdoch, Peel, dan Ross di 14 negara menemukan pola bahwa perilaku kriminal termasuk kekerasan dilakukan oleh pelaku saat berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Nah itu tadi kayak si ayah itu, dia lagi berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, jadinya dia gak terkendali jadi nuding-nuding ya gitu. Dan teori tentang penyebab kekerasannya yaitu teori faktor individual. Karena di web yang saya baca yaitu roboguru.ruangguru.com, teori faktor individual yaitu perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Nah, kalau faktor pribadi itu yaitu meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat-obatan atau alkohol. Nah gitu tadi. Makanya saya sebut ini termasuk faktor individual. Tuh. Dan untuk bentuk kekerasannya, ini menurut saya itu termasuk ke dalam kekerasan langsung, yang dimana saya baca di buku paket halaman 172. Kekerasan langsung dapat berwujud tindakan intimidasi hingga menyebabkan ketakutan, trauma psikis, mencederai, melukai, hingga mengakibatkan kematian pihak lain.
Kekerasan langsung dapat dilakukan oleh satu individu kepada individu lain, kelompok terhadap kelompok lain, atau kelompok terhadap individu. Nah, tadi kan disebutkan dilakukan oleh satu individu pada individu lain, yang kayak tadi tuh si ayah melakukan kepada istrinya sendiri dan anaknya gitu. Dan di sini juga ditulis kekerasan langsung itu berakibat mencederai dan melukai. Nah tadi si ayah ini melukai tangan si anaknya gitu, terkena bacokan parangnya. Nah berdasarkan bentuknya juga yang dimana saya baca di LKS halaman 9, ini tuh termasuk kekerasan fisik, karena di sini saya baca kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang dapat dilihat dan melibatkan kontak fisik atau sentuhan. Yaitu tadi si ayah ngebacok anaknya, yaitu kan namanya melakukan kontak fisik. Nah makanya itu disebut kekerasan fisik. Itu artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik. Contoh ya kayak tadi si ayah melempar parang ke anaknya. Dan berdasarkan pelakunya, ini termasuk kekerasan individual, karena kekerasan ini dilakukan oleh individu kepada individu lainnya. Jadi dilakukan oleh seseorang kepada seorang yang lain, kayak si ayah tadi ngelakuin ke si ibu dan anaknya gitu. Terakhir, untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang saya baca dari CNN, yang pertama ada memberitahu orang terdekat, kedua lakukan pemeriksaan visum, ketiga upaya penyelamatan diri, dan yang keempat melapor kepada pihak yang berwajib. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang reaksi berita yang saya baca ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.